Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini materi pembahasan kita mengenai laporan keuangan atau financial statement. Nah, di dalam laporan keuangan ini ada beberapa laporan yang memang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk kebutuhan laporan keuangan, ya. Yang pertama di sini adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan keuangan laba rugi ini yaitu yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi ada penghasilan atau pendapatan, itu disebut juga dengan income, dan beban atau biaya, ya. Nah, untuk bentuk laporan laba rugi ini ada dua bentuk, yaitu bertahap atau multiple step dan satu tahap, ya, single step. Bertahap atau multiple step di sini suatu bentuk laporan laba rugi yang dimana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Sedangkan laporan laba rugi satu tahap atau single step yaitu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, ini contoh untuk laporan laba rugi multiple step, jadi bertahap. Nah, di sini kita bisa lihat untuk laporan laba ruginya, pendapatan usaha itu langsung dikurangi dengan biaya usaha. Nah, barulah kita ketahui laba rugi usaha untuk usaha asli, ya, usaha yang dimaksud. Nah, sedangkan selanjutnya tetap dibuat di dalam multiple step di bawahnya laba atau rugi usaha di sini, ya, pendapatan yang kita hitung di luar usaha. Nah, misalnya pendapatan sewa, ada biaya bunga. Nah, itu baru akan mengurangi, ya, pendapatan sewa, biaya bunga. Nah, nanti kita mengetahui total pendapatan dia di luar usaha. Nah, setelah digabungkan dengan pendapatan usahanya, laba atau rugi usaha, barulah kita dapat laba atau rugi bersih. Ini multiple step, jadi dipisah antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, untuk bentuk single step atau satu tahap, jadi langsung digabungkan. Ya, pendapatan usaha ditambah pendapatan di luar usaha mengurangi biaya usaha dan biaya di luar usaha, biaya bunga. Terus kita dapat laba atau rugi bersih. Ini untuk laporan laba rugi. Terus ada laporan perubahan modal, ya, capital statement. Laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Jadi biasanya perusahaan itu akan membuat per akhir periode. Misalnya contoh di sini adalah akhir periode akuntansi yang digunakan 1 tahun sekali. Nah, di sini untuk pembuatan laporan perubahan modal, ada modal awal. Apabila perusahaan mendapatkan laba maka ditambah dengan laba. Kalau perusahaannya mendapatkan kerugian, mengalami kerugian, maka dikurang dengan rugi bersih, ya. Ini terus apabila ada pengambilan pemilik, ya, atau pride, di sini dikurangi, barulah kita dapatkan modal akhir usaha. Terus ada laporan laba ditahan, ya, retained earning. Nah, di sini laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ini untuk perusahaan terbuka, ya, tulisannya perusahaan terbuka. Nah, di sini laba ditahan, ya, laba ditahan awal, ya, awal periode, laba atau rugi bersih sama pride, ya, terus dividen, ini untuk pembagian laba bagi para pemegang saham. Nah, terus di sini ada dikurangi, kita ketahui laba ditahan. Nah, dan yang terakhir untuk laporan keuangan itu ada neraca atau balance sheet. Di sini laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu, ya. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk skontro dan staple. Nah, kalau bentuk skontro itu
sisi kirinya aktiva, sisi kanannya pasiva. Kalau bentuk staple dia bentuknya vertikal ya, dari atas ke bawah ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung saja ke contoh ya, mengerjakan contoh. Nah, di sini ada neraca lajur CP transport maju. Nah, dari neraca lajur ini kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Ya. Kita akan buat laporan keuangan. Oke. Di sini yang pertama yang akan kita buat adalah laporan laba rugi karena memang harus berurutan ya. CP transport maju. Tanggal 31 Desember 2019. Seperti ini lebih enak pengerjaannya. Nah, untuk ini klik akuntansi dulu penting. Nah, di sini untuk laporan laba rugi yang ada itu hanya yang kita masukkan di sini hanya pendapatan, ya, mengurangi seluruh biaya. Ya, pendapatan transport maju ini ya. Ini kalau di neraca lajur kalian bisa lihatnya nanti, teman-teman semua bisa melihatnya langsung di kolom laba rugi. Nah, nilainya adalah 10.000 ya. Terus kita kurangi dengan biaya-biaya ya. Di sini ada biaya gaji ya, beban gaji itu nilainya kita lihat di sini, kita nggak muat sebenarnya, bisa lihat langsung di laba rugi ya. Beban gajinya 5.000. Terus ada beban listrik 2.500, beban iklan 1.500. Terus ini ada beban asuransi. Beban asuransi nilainya 500. Ada biaya depresiasi peralatan nilainya 1.500. Oh ya, ini ketinggalan satu. Beban perlengkapan nilainya 1.500. Terus yang terakhir ada beban bunga. Jadi semua beban kita masukkan sini ya, ke dalam laba rugi. Beban bunga 1.000. Nah, kita jumlahkan. Ini berarti perusahaan rugi ya, karena pendapatannya lebih kecil daripada biaya. Ini di sini rugi, kita bisa lihat ini rugi ya, rugi bersih. Nah, untuk laporan laba ruginya sudah. Terus kita di sini buat laporan perubahan modal. CP transport maju 31 Desember 2019. Nah, di sini ada kita ketahui modal awal ya, modal awal 1 Januari 2019 itu nilainya sebesar ini modal awalnya 60.
60.000 ya. Terus ada, kita masukkan dulu rugi ini ya, perusahaan mengalami rugi ya 3.400, dan ada pengambilan pemilik ya, right, ini 2.000 kita tambahkan. Lalu kita dapat modal akhir. Modal akhirnya adalah sebesar modal akhir 31 Desember 2019 54.500. Terus kita akan membuat neraca bawah sini saja, kita buat neraca. Neraca CP transport maju 31 Desember 2019. Nah, kita buat neraca kita tinggal lihat di kolom laba rugi yang di sini. Ini ya, kolom laba rugi di kolom neraca di neraca lajur. Nah, ini semua yang di kolom ini tinggal kita pindahkan di sini. Ini ada kas, ya. Kasnya senilai 20.000. Terus ada asuransi dibayar di muka senilai piutang usaha dulu ya. Piutang usaha 5.000 ya. Terus ada asuransi dibayar di muka nilainya 2.000. Terus ada perlengkapan kantor nilainya 6.000. Terus ada sini peralatan usaha 50.000. Nah, di sini ada depresiasi, akumulasi depresiasi peralatan nilainya ya 1.500. So, kita langsung kurangkan saja. Ini nah ini oke, sudah tidak ada lagi untuk aktiva ya. Aktiva sudah tidak ada lagi, berarti kita langsung total aktiva. Total aktivanya adalah 81.500. Nah, ini aktiva. Terus kita ke pasipa. Ya, pasipa itu ada utang dan modal ya. Nah, di sini kita masukkan utang usaha. Utang usaha. Bentar. Kewajiban dulu ya. Kewajiban. Ya, di sini ada utang usaha nilainya 6.000. Terus ada utang gesel
nilainya 20.000 ini. Terus yang terakhir ada utang bunga. Utang bunga nilainya 1.000. Terus kita total ya, ini adalah jumlah kewajiban. Terus pasipa itu kan kewajiban ditambah modal ya. Modal yang kita masukkan di sini adalah modal akhir yang telah kita buat di dalam laporan perubahan modal. Ini jadi 54.500. Maka di sini total pasipa tinggal kita tambah jumlah kewajiban ditambah modal akhir. Sama. Ya, balance. Nah, dari soal dari neraca lajur yang sudah kita buat ini ya, dari neraca lajur CP transport maju, nah kita buat ke dalam laporan keuangan. Ini tadi ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah ini ya, jadi tinggal pindahkan saja dari kolom neraca lajur ini ke bentuk laporan keuangan. Oke, sudah selesai. Nah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.